penunggu pusaka yang dia punya ini itu marah besar, menagih janjinya yang memang setiap malam satu suro ataupun bulan suro dia mandikan dan dia rawat. Tapi kali ini dia itu lupa, seolah-olah kalau kita udah punya janji sama orang terus janjinya dimainin sama orang itu pasti kita marah ya, sama seperti itu men. Oke sobat camat, balik lagi bareng gue Fatur. Sebelum kalian nonton video ini nggak ada salahnya kalian klik tombol like, comment, subscribe dan share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Buat yang baru bergabung jangan lupa dinyalakan loncengnya supaya bisa dapat video gue yang lebih terupdate. Nah, selamat menonton. Oke sobat camat, episode kali ini gue akan menceritakan pengalaman nyata yang memang pengalaman ini benar-benar ngeri banget men. Karena tema pengalaman ini adalah petaka pusaka. Ini dia ceritanya. Oke sobat camat, jadi cerita ini bermula ketika gue masih berumur sekitar zaman-zaman masih SMP sih. Ya, jadi bokap gue itu punya teman yang kita sebut aja namanya adalah Bambang. Si Bambang ini adalah seorang penjual mie ayam keliling. Dan kehidupan sehari-harinya sih nggak ada masalah ya. Tidak seperti ada yang aneh ataupun bener-bener seperti itu, nggak ada sih. Ya semua berjalan lancar men. Ya Pak Bambang ini memang orangnya royal banget men. Royal, baik, dan kayak nggak pelit gitu. Setiap kadang-kadang kalau gue main ke rumahnya, setiap gue kesana, gue dan bokap gue bahkan keluarga gue selalu dibikinin mie ayam. Gue akuin mie ayam itu enak banget, tapi sayangnya kenapa? Nanti lo bakal tahu. Ternyata si Pak Bambang ini adalah dia seorang yang memang belajar atau dia mempelajari bahkan memperdalam ilmu spiritual yang berasal dari ajaran kejawen yang memang ajaran tersebut ya mungkin bisa gue bilang ajarannya yang sedikit melenceng lah. Wah sedikit melenceng gitu. Nanti lo akan bisa nilai setelah ini. Jadi suatu ketika Pak Bambang ini kayak bener-bener pulang dari pasar belanja seperti biasa. Itu udah mulai ada tanda-tanda men. Jadi Pak Bambang ini sering kayak di tenggorokannya ini dia kayak tajam, kayak lu nelan sesuatu benda tajam di tenggorokannya ini. Dan itu pun kayak sehari, 2 hari, 3 hari berobat itu nggak ada perubahan dan nggak ada hasil. Lalu suatu ketika memang Pak Bambang ini udah mengenal banget bokap gue kayak gimana ya. Nah Pak Bambang ini minta tolong sama bokap gue. Setelah bokap gue periksa ataupun analisa, dan ternyata memang di tenggorokan itu adalah bukan penyakit biasa, melainkan ada sebuah keris kecil yang gue entah caranya gimana ataupun prosesnya gimana keris itu bisa masuk ke tenggorokannya beliau. Nah, setelah mungkin ada dibacakan doa ataupun ritual lainnya, tenggorokan akhirnya kerisnya bisa dikeluarkan dan si Pak Bambang ini sudah mulai sembuh. Nah besok-besoknya mungkin si Pak Bambang ini udah mulai mengerti ya penyakit yang dialami ini ternyata memang udah mulai ada tanda-tanda nih dari apa yang selama ini dia jalankan gitu loh. Mungkin dari berbagai ritual sana sini ya kan, dan juga kayak sesembahan sesaji untuk makhluk-makhluk yang seperti itu ya. Akhirnya di situ Pak Bambang udah mulai tahu nih kalau misalkan itu udah mulai ada gejala-gejalanya. Kehidupan Pak Bambang pun juga masih berjalan normal men. Masih benar-benar kayak ya seperti kita, hidup benar-benar seperti kita gitu. Kayak sehari-harinya masih tetap jualan, masih alhamdulillah. Memang mie ayam dia tuh emang enak banget sih gua akuin men. Dan itu tuh sehari tuh dia bisa ngabisin 20 kilo kalau nggak salah, itu 20 kilo mie ayam. Lalu bayangin men gimana ramenya dia bisa jualan seperti itu gitu. Tapi ya memang pada dasar itu adalah semua rezeki dan rasa ya men. Rasa itu memang kalau lu jualan kuliner ataupun bisnis kuliner, kalau memang rasa usaha lu itu memang mantep gue yakin deh gitu loh. Dan pada suatu ketika ada di mana momen Pak Bambang ini setelah subuh-subuh itu dia pergi ke pasar untuk belanja kebutuhan untuk jualan.
karena memang Pak Bambang ini keluar itu jam 12 siang dan kadang-kadang sore ataupun habis maghrib udah balik ke rumah dan keadaan dagangannya udah habis. Nah, kita kembali lagi, Pak Bambang ini subuh sudah mulai jualan. Lalu sekitar jam 8 Pak Bambang ketika nyampe rumahnya tiba-tiba langsung pingsan. Buat lo yang punya cerita mistis atau pengalaman horor, lo bisa email ke faturrwahyutama@gmail.com atau DM Instagram gue di @faturwahyutama. Langsung pingsan itu cukup berlangsung lama men, bener-bener kayak ya mungkin tuh bisa dihitung 2-3 jam Pak Bambang itu semaput dan tidak bisa bangun. Ya udah mulai sadar dan dia tuh bener-bener, gue kadang-kadang ngeliat ini agak sedih juga ya men. Karena ini memang prihatin banget dengan kondisi dia yang sekarang gitu. Ketika dia terbangun, semua badannya itu nggak bisa digerakin, matanya juga yang sebelah kanan itu burem, tangannya hanya bisa digerakin sebelah kanan aja, jadi tangan sebelah kiri ya mungkin bisa dibilang itu adalah stroke. Tapi itu secara medis men, bener-bener secara, ketika dia udah berobat kemana-mana, pada akhirnya dokter mendiagnosa bahwa itu adalah penyakit stroke. Tapi di suatu momen ketika dia sedang panik-paniknya, dia sempat bilang sama bokap gua, kejadian itu kalau nggak salah habis bulan Suro. Dia bilang seperti ini ke bokap gua, kemarin harusnya tanggal 1 Suro saya memandikan pusaka keris saya, tapi saya lupa. Sampai habis bulan Suro saya juga belum memandikan keris-keris saya. Ya saya tahu saya salah. Saya lupa untuk merawat mereka, ngasih makan mereka, dan ngurusin mereka, dalam tanda kutip makhluk halus. Dan disitu semuanya, suasana itu adalah berubah nih. Benar-benar kayak gua memang pasti Pak Bambang itu cerita ke bokap gue memang ada gua juga. Karena gue memang dari kecil kalau bokap gue kemana-mana selalu diajak main. Gue bekas anak tunggal soalnya. Nah, di situ vibe-nya langsung berubah. Suasananya langsung hening dan seketika tuh langsung gue sama bokap gue saling tengok-tengokan gitu ya, kayak ini yang benar gitu loh. Dan makin lama keadaannya cukup memprihatinkan banget. Sebulan, 2 bulan dia mulai berobat ke sana sini, alternatif, medis, dan terapi sekalipun dia masih akan tetap seperti itu. Dan di situ sempat terjadi dia ada interaksi ketika dia pingsan itu. Dia bercerita bahwa sebenarnya penunggu pusaka yang dia punya ini itu marah besar, menagih janjinya yang memang setiap malam 1 Suro ataupun bulan Suro dia mandikan dan dia rawat. Tapi kali ini dia itu lupa gitu. Jadi kayak seolah-olah kalau kita udah punya janji sama orang, terus janjinya dimainin sama orang itu, pasti kita marah ya, sama seperti itu men. Nah di situ ketika proses semaput dia itu 3 jaman, 2-3 jaman semaput, dan dia ada interaksi seperti itu men. Menurut gue itu hal-hal yang fantastis banget ya, karena ya lu gimana, nggak cukup mengerikan gitu loh. Hubungan manusia antar manusia aja terkadang ketika kita punya janji nggak ditepatin, itu marahnya bisa sangat luar biasa, apalagi dengan makhluk seperti itu. Melakukan perjanjian lalu perjanjian itu dilupakan, bisa nyawa taruhannya. Makanya dia sempat bilang begini, kalau dia lebih dulu mengerti dan kasih pilihan atau waktu diputar dan dia bisa memilih, dia lebih memilih hidup normal tanpa ada dia merawat seperti itu. Dan prihatinkan karena makin lama hartanya makin habis karena kebutuhan biaya dia berobat. Harta-hartanya yang di kampung halaman itu udah mulai habis, dijual, rumahnya pun dijual, dan sekarang gue nggak tahu kabar dia kayak gimana. Semoga mungkin kalau anaknya atau keluarganya nonton video gue salam aja buat dia ya. Dan gue cuman bisa berdoa semoga keadaan kalian cepat membaik dan cepat pulih lagi seperti sedia kala. Jujur gue kangen mie ayamnya, karena enak banget men. Mie ayamnya Pak Bambang ini
ini enak banget, gue nggak bohong. Dan gue pun kalau misalkan main ke rumah dia tuh suka minta nambah gitu loh. Suka minta nambah mie ayamnya 2 kali karena beneran enak banget nih ya. Jadi seperti itu. Hikmah yang bisa kita ambil adalah buat lo semua yang belum punya pondasi ataupun punya keimanan yang cukup, jangan sekali-kali lo bermain spiritual men. Karena lebih baik lo belajar agama deh daripada lo harus belajar kayak begitu, karena efeknya itu nggak main-main. Kita kadang-kadang bermain sama manusia aja, isi kita yang kena, apalagi bermain dengan makhluk seperti itu. Jadi kesimpulannya lu harus bisa ngambil hikmahnya di balik cerita gue ini. Hikmahnya adalah perdalam agama, jangan sekali-kali mencoba dan bermain-main dengan makhluk seperti itu atau bahkan dengan benda-benda seperti itu. Karena pada dasarnya adalah hidup kita untuk yang muslim. Lu ingat ketika takbir, doa iftitah, ada kalimat yang menyebutkan bahwa inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin, yang berarti hidup dan matiku sepenuhnya hanya untuk beribadah kepada Allah. Jadi lo semua yang nonton video gue supaya bisa ngambil positifnya dari video gue dan buang negatifnya, dan selalu bisa menjadi orang yang bijaksana dalam bersosmed, dalam nonton sesuatu dan menerima sesuatu. Oke, support terus channel gue supaya gue lebih bersemangat lagi dalam berkonten, menghibur kalian dan memberikan edukasi sedikit demi sedikit. Dan gue terima kasih banget buat lo semua yang selama ini udah stay dan support channel ini terus. Gue doakan kalian selalu mendapatkan rezeki yang banyak, rezeki yang berkah dan kesehatan yang melimpah. Oke, sekian dari gue. Seperti biasa, salam 2 Gapat dari Ciao Maya.